Waduh, waduh, waduh. Ada yang lagi hangat nih teman-teman. Ketua BGN, Pak Dadan Indrayana, akhirnya dipecat langsung oleh Presiden Prabowo tercinta. Nggak sampai di situ teman-teman. Mantan Ketua BGN ini juga ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi. Pak Dadan, nggak jadi dong buka MBG di Arab Saudi. Yuh, 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 siap-siap ya Pak Dadan, siap-siap. Siap-siap apa nih? Ya udah daripada bingung, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini dulu, Tiang Politik. Wah, wah, banyak masalah. Iya. Wah, wah, banyak tantangan. Benar. NBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Manusia Indonesia, ya, kita mengerti lah. Ya. Penyakit kita harus kita berani hadapi. Harus kita berani bicarakan. Bahwa banyak di antara unsur-unsur pimpinan kita, hatinya tidak kuat, integritasnya tidak kuat, imannya tidak kuat, berurusan dengan uang, dia lupa. Tapi saya sudah katakan, komentar saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan. Bayangkan, program makan gratis buat anak-anak sekolah yang dibiayai dari uang pajak kita, ternyata anggarannya hampir dimaling sama orang kepercayaan presiden sendiri. Di video kali ini, kita akan bongkar kenapa Presiden Prabowo sampai nekat mencopot orang kesayangannya dari Badan Gizi Nasional. Apakah ini bukti Prabowo dikelilingi musuh dalam selimut, atau sebenarnya sistem pengawasannya yang kecolongan dari awal? Tonton sampai habis, karena di akhir video kita akan lihat ancaman mengerikan Prabowo buat para pengusaha nakal. Tapi sebelum kita bongkar semua faktanya, mari kita satukan barisan. Video ini dibuat bukan cuma untuk sekedar jadi tontonan, tapi sebagai gerakan suara rakyat kecil yang sudah lelah ditindas oleh para mafia dan pejabat korup. Kalau Anda sepakat bahwa uang rakyat tidak boleh dicuri sepeser pun, silahkan klik tombol like dan subscribe kanal ini sekarang juga sebagai bentuk petisi digital kita melawan koruptor. Share video ini ke semua grup WhatsApp, keluarga, dan teman-teman Anda. Jangan biarkan berita penting ini diredam. Buat video ini viral agar para mafia di luar sana tahu kalau rakyat tidak tinggal diam. Mari kita absen kekuatan rakyat hari ini. Tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton video ini? Biar para koruptor itu gemetar melihat rakyat dari Sabang sampai Merauke sedang bersatu mengawasi mereka. Simak pembahasannya sampai detik terakhir, karena apa yang akan kita bongkar di bab pertama ini akan membuka mata kita semua. Sebuah keputusan besar dan mengejutkan baru saja diambil oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan ribuan peserta rapat di Sentul. Secara terbuka, beliau mengakui telah mencopot 3 pimpinan tertinggi Badan Gizi Nasional, termasuk Dadan, yang selama ini memegang peran krusial. Bagi orang awam, keputusan mencopot pejabat tinggi mungkin terdengar biasa saja, seperti bongkar pasang jabatan pada umumnya. Namun, jika kita melihat lebih dalam, apa yang dilakukan Prabowo ini adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa berat dan penuh pergolakan batin. Prabowo dengan jujur dan tanpa ditutup-tutupi mengakui bahwa orang-orang yang baru saja ia singkirkan bukanlah orang asing atau musuh politiknya. Tapi saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang saya berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sangat ia sayangi, ia percayai, bahkan merekalah orang-orang yang secara langsung ia besarkan, ia beri pangkat tinggi, dan ia beri bintang kehormatan. Memecat orang dekat yang sudah berjuang bersama tentu memicu dilema moral yang luar biasa. Bayangkan, posisi Prabowo saat harus menandatangani surat pemecatan tersebut. Ada rasa sedih, kecewa, dan mungkin rasa tidak tega yang berkecamuk di dalam hatinya.
Namun, di tengah keraguan dan beratnya beban psikologis tersebut, ada satu kompas moral yang menyelamatkan keputusan beliau. Prabowo teringat kembali pada sebuah pesan mendalam yang selalu disampaikan oleh almarhum ayahandanya, Profesor Sumitro Djojo Hadikusumo. Sang ayah yang merupakan seorang ekonom besar bangsa pernah memberikan nasihat emas kepada Prabowo. Jika suatu saat kamu berada dalam keadaan bingung, bimbang, atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan besar, ingatlah satu hal, berpihaklah selalu kepada rakyat. Kalimat warisan dari sang ayah inilah yang seketika meruntuhkan segala rasa tidak tega dan hubungan kekerabatan emosional di kepala Prabowo. Pesan itu menegaskan bahwa kepentingan jutaan rakyat kecil, anak-anak sekolah yang menantikan makan gratis, dan masa depan bangsa ini jauh lebih berharga daripada menyelamatkan muka atau jabatan beberapa gelintir orang terdekatnya. Langkah berani ini mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada kita semua. Prabowo ingin membuktikan bahwa di eranya, hukum dan nasib rakyat tidak bisa dinegosiasikan dengan alasan balas budi atau kedekatan personal. Ketika seorang pejabat, seberapapun disayanginya, mulai terindikasi tidak amanah, maka tidak ada ruang aman lagi bagi mereka di dalam pemerintahan. Ini adalah bentuk ketegasan nyata yang sudah lama dirindukan oleh masyarakat Indonesia, di mana seorang pemimpin tertinggi berani memotong tangan kanannya sendiri demi menjaga agar hak-hak rakyat kecil tidak dikhianati dan tidak menjadi korban keserakahan. Dikasih pangkat, dikasih bintang, dikasih kepercayaan penuh oleh presiden, tapi kok balasannya malah kayak gini Pak Dadan. Sungguh cara luar biasa untuk berterima kasih. Yuh, gimana teman-teman? Coba kasih kata-kata buat Pak Dadan ini. Yuk kita simak lagi. Pertanyaan besar yang sekarang ada di kepala kita semua adalah, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh Badan Gizi Nasional, sampai Presiden Prabowo harus mengambil tindakan se-ekstrim itu? Kita semua tahu bahwa program makan bergizi gratis adalah program andalan, jualan utama, sekaligus janji politik paling sakral dari pemerintahan Prabowo. Program ini dibuat bukan untuk gagah-gagahan, melainkan untuk membantu jutaan anak-anak sekolah dan ibu hamil di seluruh pelosok Indonesia agar mendapatkan asupan gizi yang layak. Anggarannya pun tidak main-main, mencapai puluhan triliun rupiah yang semuanya berasal dari uang pajak yang kita bayarkan dengan keringat sendiri. Oleh karena itu, sejak awal program ini berjalan, taruhannya adalah nama baik Presiden dan nasib masa depan generasi penerus bangsa. Namun, ibarat pepatah mengatakan, ada udang di balik batu. Di saat rakyat menaruh harapan besar pada program ini, di belakang layar justru mulai muncul aroma tidak sedap. Selama beberapa waktu terakhir, Presiden Prabowo ternyata secara diam-diam terus menerima rentetan laporan berkala dari lapangan. Laporan-laporan tersebut bukan berisi kabar baik, melainkan catatan merah yang mengerikan. Di dalamnya ditemukan berbagai macam kekurangan yang fatal, kejanggalan dalam pengelolaan, hingga indikasi kuat adanya penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh oknum pimpinan di dalam lembaga tersebut. Bayangkan saja, anggaran yang seharusnya berubah menjadi sepiring makanan bergizi untuk anak-anak kecil yang kelaparan, diduga kuat mulai disunat dan dikerogoti oleh tangan-tangan jahat yang serakah. Disinilah letak kemarahan besar sang presiden. Prabowo menegaskan sebuah teori kepemimpinan yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh orang awam. Beliau mengatakan bahwa dalam organisasi apapun di dunia ini, pengaruh seorang pimpinan itu sangat mutlak jalannya. Jika pimpinannya baik dan jujur, maka ke bawahnya organisasi itu akan berjalan dengan bersih dan baik. Sebaliknya, jika pimpinannya tidak benar, tidak kompeten, atau bahkan tidak jujur, maka seluruh sistem di bawahnya akan ikut hancur dan rusak total. Ketika posisi puncak di Badan Gizi Nasional justru diisi oleh orang-orang yang diduga terseret dalam pusaran indikasi korupsi, maka tidak ada jalan lain selain melakukan pembersihan total dari atas ke bawah sebelum kerusakannya berdampak lebih luas kepada masyarakat. Dia lupa. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan. Kasus ini pun ternyata bukan sekadar masalah pelanggaran administrasi atau sanksi teguran biasa. Skandal di Badan Gizi Nasional ini sudah melangkah jauh ke ranah yang sangat serius,
yaitu jerat hukum pidana. Prabowo sendiri secara belak-belakan menyampaikan bahwa beliau sengaja membatasi diri dan tidak mau berkomentar terlalu banyak mengenai detail kasus atau modus operandi penyelewengannya. Tapi saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang saya berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, Alasan beliau sangat logis dan menghormati konstitusi, karena saat ini, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional tersebut sedang berada dalam proses penyelidikan hukum yang sangat ketat oleh aparat penegak hukum. Prabowo tidak ingin opini atau komentarnya sebagai seorang kepala negara dianggap sebagai bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan. Beliau membiarkan tim penyidik bekerja secara independen untuk menguliti habis sampai ke akar-akarnya siapa saja yang telah berani bermain-main dengan makanan anak-anak kita. Ini menjadi bukti nyata bahwa siapapun yang berani menyentuh uang rakyat tidak akan lagi bisa berlindung di balik ketiak kekuasaan. Pak Dadan, dibilangin jangan main-main sama Presiden Prabowo tercinta, masih nggak nurut sih. Gini kan sekarang nasibnya. Ya udah, saya doain semoga sehat selalu dan betah di rumah barunya. Hahaha. Dan satu lagi Pak, jangan lupa tobat nasuha. Ingat ya Pak, sudah tua. Ya udah yuk teman-teman, kita simak lagi. Ketegasan Presiden Prabowo Subianto ternyata tidak berhenti sampai pada urusan pemecatan dan proses hukum para pimpinan tertingginya saja. Suasana di dalam gedung Sentul International Convention Center justru semakin menegang ketika Presiden mulai mengarahkan pandangannya langsung kepada sekitar 5.000 mitra kerja yang hadir di dalam ruangan tersebut. Mitra-mitra ini adalah para pengusaha, pemasok, dan pihak swasta yang memenangkan kontrak untuk menyediakan bahan makanan serta mengelola dapur-dapur program makan bergizi gratis di seluruh wilayah Indonesia. Mereka adalah rantai pasok utama yang memegang kendali apakah makanan yang sampai ke tangan anak-anak kita itu berkualitas atau justru dikurangi porsinya demi mencari keuntungan pribadi. Di hadapan ribuan pengusaha tersebut, Prabowo melakukan aksi yang sangat ikonik dan mengagetkan banyak pihak. Beliau dengan lantang meminta kepada seluruh mitra yang merasa dirinya brengsek atau berniat curang dalam menjalankan proyek ini untuk mengangkat tangan di tengah forum. Tentu saja, tidak ada satupun pengusaha di ruangan itu yang berani mengangkat tangan dan mengaku secara jujur. Melihat respon tersebut, Prabowo langsung mengeluarkan sebuah ultimatum atau peringatan terakhir yang sangat keras. Beliau memberikan kesempatan bagi siapa saja yang selama ini sudah terlanjur mengambil jalan yang salah atau berniat menyunat anggaran, untuk segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Presiden bahkan menegaskan, bagi mereka yang buru-buru melapor dan mengakui kesalahannya, maka pintu keselamatan masih terbuka. Namun, jika ada pihak yang merasa dirinya jauh lebih pintar daripada hukum dan berani mengelabui negara kesatuan Republik Indonesia, maka mereka harus bersiap menghadapi konsekuensi yang sangat mematikan bagi bisnis dan kebebasan mereka. Peringatan keras ini bukan sekadar gertakan sambal atau omong kosong di atas podium belaka. Untuk membuktikan bahwa beliau tidak sedang main-main, Prabowo langsung mengumumkan sebuah strategi besar yang akan membuat para koruptor dan mafia anggaran gemetar. Beliau memberikan jaminan dukungan penuh tanpa batas kepada 3 lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Kejaksaan Agung. Di depan publik, Prabowo menantang para kepala lembaga hukum tersebut dengan mengatakan bahwa berapapun tambahan personel pengawas yang mereka butuhkan, dan berapa triliun pun anggaran yang diperlukan untuk memperkuat sistem pelacakan korupsi, semuanya akan dipenuhi dan disetujui oleh istana tanpa terkecuali. Langkah total ini diambil karena Prabowo memiliki prinsip yang sangat kokoh. Beliau tidak sudi melihat harga diri negara kesatuan Republik Indonesia dilecehkan oleh tindakan para koruptor. Beliau juga tidak ingin pemerintahan yang sedang dipimpinnya dipandang sebelah mata dan tidak dihormati akibat ulah oknum-oknum pengkhianat bangsa. Dan pesan yang paling mendalam sekaligus penutup yang sangat membakar semangat dari pidatonya adalah kalimat yang diulang-ulang dengan penuh emosi. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri.
Di bawah kepemimpinannya saat ini, tidak akan ada lagi istilah pengecualian, tidak ada lagi istilah tebang pilih, dan tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi para mafia yang tega merampas hak-hak rakyat kecil. Sekarang, bola panas ada di tangan para mitra kerja dan pejabat di seluruh Indonesia. Apakah mereka mau bekerja dengan jujur demi masa depan anak-anak bangsa, atau nekat menantang langsung keberanian sang presiden dengan risiko berakhir di balik jeruji besi? Melihat sepak terjang dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto belakangan ini, khususnya dalam menindak tegas penyelewengan di dalam tubuh program-program krusial seperti makan bergizi gratis, kita sebagai rakyat tidak bisa membohongi nurani kita sendiri. Ada rasa haru, bangga, sekaligus optimisme baru yang membubung tinggi di dada setiap rakyat kecil. Kita bisa merasakan, melihat, dan meyakini dengan siogianya bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin yang tulus, ikhlas, dan mewakafkan sisa hidupnya hanya untuk mengabdi kepada bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Ketulusan beliau bukanlah sebuah pencitraan yang dibuat-buat di depan kamera, melainkan sebuah manifestasi nyata dari cinta tanah air yang sudah mendarah daging sejak beliau muda. Ketika seorang pimpinan tertinggi negara berani mengambil keputusan yang teramat berat, memotong tangan kanannya sendiri, memecat dan menyerahkan orang-orang terdekat yang disayanginya ke jalur hukum demi melindungi sepiring makanan untuk anak-anak sekolah, disitulah kita melihat sebuah ketulusan yang paripurna. Beliau telah membuktikan bahwa kepentingan perut rakyat miskin jauh lebih berharga daripada hubungan pertemanan, balas budi politik, atau kepantasan protokoler. Kami, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari kota-kota besar hingga pelosok desa yang terpencil, ingin menyampaikan pesan ini secara lantang. Bapak Presiden, kami tahu, kami melihat, dan kami merasakan ketulusan hati Bapak. Kami tahu Bapak sedang berjuang mati-matian di atas sana untuk membela hak-hak kami yang selama ini seringkali dirampas oleh keserakahan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Di tengah kekaguman atas ketegasan beliau, terselip sebuah kekhawatiran yang mendalam di hati masyarakat. Menjadi seorang presiden yang bersih dan tegas di tengah sistem yang masih syarat dengan kepentingan bukanlah perkara mudah. Tantangan terbesar seorang pemimpin yang lurus seringkali bukan datang dari musuh yang tampak di depan mata, melainkan dari orang-orang terdekat yang berada di dalam lingkaran utamanya. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami memanjatkan doa dan harapan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Presiden Prabowo Subianto selalu dikelilingi oleh orang-orang yang jujur. Orang-orang yang memiliki ketulusan hati yang sama dengan beliau, yang datang ke dalam pemerintahan dengan niat murni untuk bekerja, mengabdi, dan memeras keringat demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya diri atau kelompoknya. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, bersihkanlah lingkaran di sekeliling Presiden kami dari para pengkhianat bangsa. Jauhkanlah beliau dari orang-orang bermuka dua yang di depan menunjukkan kesetiaan, namun di belakang justru menggunting dalam lipatan dan menyunat hak-hak rakyat kecil. Dekatkanlah dan kumpulkanlah di sekeliling beliau para ksatria bangsa, para pemikir yang jujur, para eksekutor yang amanah, dan orang-orang yang takut akan dosa, sehingga setiap kebijakan yang beliau gariskan dapat dieksekusi dengan bersih tanpa ternoda oleh syahwat korupsi. Kita semua berharap agar Badan Gizi Nasional, kementerian-kementerian, lembaga negara, hingga mitra-mitra kerja swasta diisi oleh manusia-manusia baru yang memiliki moralitas tinggi. Kita tidak ingin lagi melihat air mata kekecewaan dari seorang presiden yang dikhianati oleh orang yang ia beri pangkat dan jabatan. Semoga kabinet dan lingkungan kerja beliau menjadi sebuah benteng pertahanan yang solid, yang diisi oleh orang-orang yang satu visi, satu frekuensi, dan satu tujuan dengan Presiden Prabowo, yaitu melihat rakyat Indonesia tersenyum karena haknya terpenuhi. Perjuangan melawan korupsi dan mafia anggaran adalah sebuah perang yang sangat berbahaya. Ketika Presiden Prabowo menutup celah-celah kebocoran uang negara, itu artinya beliau sedang mengusik kenyamanan para mafia, pengusaha nakal, dan pejabat korup yang selama puluhan tahun telah kenyang menghisap darah rakyat kecil. Mereka yang merasa kenyamanannya terganggu tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari berbagai cara untuk melemahkan, menjatuhkan, atau menghalangi program-program prorakyat yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Mengingat besarnya risiko politik dan personal yang dihadapi oleh beliau, doa perlindungan mengalir tiada henti dari jutaan mulut rakyat kecil yang selalu mendoakannya selepas beribadah. Semoga Presiden Prabowo Subianto selalu berada dalam lindungan dan penjagaan ketat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga setiap langkah kakinya, setiap keputusan yang diambilnya, dan setiap kebijakan yang ditandatanganinya selalu diberkahi dan dibimbing oleh petunjuk ilahi. Semoga beliau diberikan kekuatan mental yang baja,
keberanian yang tak pernah surut, dan perlindungan fisik dari segala macam mara bahaya, tipu daya, fitnah, serta makar yang direncanakan oleh para musuh-musuh bangsa. Kami berdoa agar program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur desa, penguatan sektor pertanian, dan segala program jaminan sosial yang menyentuh rakyat miskin dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses tanpa ada hambatan yang berarti. Biarlah perlindungan Tuhan menjadi perisai utama bagi beliau, dan biarlah dukungan serta doa dari rakyat kecil menjadi bahan bakar yang tak pernah habis bagi semangat beliau untuk terus maju menerjang barisan para koruptor. Korupsi adalah akar dari segala penderitaan rakyat kecil di negeri ini. Karena korupsi, jalan-jalan di desa rusak. Karena korupsi, fasilitas kesehatan menjadi minim. Dan karena korupsi pula, banyak anak-anak bangsa yang kekurangan gizi dan putus sekolah. Ketika uang rakyat dicuri, maka kesempatan Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera ikut dirampas. Dengan adanya ketegasan luar biasa dari Presiden Prabowo yang tanpa kompromi mengumumkan perang terbuka terhadap pencurian uang negara, harapan kita untuk melihat Indonesia bebas dari korupsi kembali menyala terang. Kita bermimpi dan sangat optimis bahwa di bawah komando beliau, Indonesia bisa perlahan-lahan mengikis habis budaya korupsi yang merusak ini. Ketika uang negara tidak lagi bocor, ketika anggaran puluhan dan ratusan triliun rupiah benar-benar sampai ke tangan yang berhak tanpa dipotong sepeser pun, maka kesejahteraan nyata yang selama ini hanya menjadi angan-angan akan segera terwujud. Kita akan melihat sebuah tatanan masyarakat baru di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan lagi sekadar pajangan di dinding sekolah, melainkan sebuah realitas yang dirasakan di meja-meja makan setiap keluarga prasejahtera. Anak-anak tumbuh sehat, lapangan kerja tercipta dengan adil, dan ekonomi berputar untuk kemakmuran bersama, bukan hanya untuk memperkaya segelintir elit yang serakah. Di akhir catatan dukungan ini, rasanya sangat pantas bagi kita untuk memberikan penghormatan dan pujian tertinggi kepada Presiden Prabowo Subianto. Beliau telah menunjukkan kelasnya sebagai seorang statesman, seorang negarawan sejati yang menempatkan kehormatan negara dan keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Di usia beliau yang sudah matang, beliau tidak lagi mencari harta, popularitas, atau kemewahan duniawi. Beliau hanya menyisakan waktu dan energinya untuk satu hal, memastikan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dihormati di mata dunia, dan rakyatnya hidup dengan terhormat di tanah airnya sendiri. Keberanian beliau membentak ketidakadilan, ketegasan beliau menantang para pengusaha brengsek, dan kelembutan hatinya saat mengingat pesan sang ayah, adalah kombinasi karakter pimpinan yang sangat langka dan sudah sangat lama dirindukan oleh bangsa ini. Beliau adalah simbol ketegasan yang berhati rakyat. Oleh karena itu, doa yang paling utama dan paling sering kami panjatkan untuk beliau adalah doa kesehatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyembuhkan dan Maha Memelihara, berikanlah kesehatan yang prima kepada Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto. Karuniakanlah kepada beliau kekuatan fisik, kebugaran tubuh, dan ketajaman pikiran dalam memimpin bahtera besar bernama Indonesia ini. Jauhkanlah beliau dari rasa lelah yang melemahkan, lindungilah beliau dari segala macam penyakit, dan berikanlah beliau umur panjang yang penuh dengan keberkahan. Sehat selalu, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tetaplah tegak berdiri memimpin kami. Jangan pernah ragu dan jangan pernah mundur selangkah pun dalam menyapu bersih para koruptor dari bumi pertiwi. Di belakang Bapak, ada jutaan tangan rakyat kecil yang selalu menengadah ke langit, mengirimkan doa-doa terbaik demi keselamatan, kesehatan, dan kemenangan Bapak dalam membela harkat dan martabat bangsa ini. Kami bersamamu. Merdeka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Gimana? Puas? Gimana? Senang? Pasti banyak netizen yang puas melihat berita ini. Tapi teman-teman, boleh berkomentar, tapi jangan mencaci maki. Tetap gunakan bahasa yang sopan. Tetap menggunakan bahasa yang baik. Tunjukkan kepada dunia bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang budiman. Kita adalah bangsa yang beradab teman-teman. Oke teman-teman, kita ngobrol santai. Kita beropini, ngobrol santai sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu. Kopi. Kopinya apa nih? Kopinya kopi kapal api. Teman-teman, langkah Presiden Prabowo tercinta dalam mencopot jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN karena adanya indikasi penyelewengan merupakan tindakan yang sangat tepat dan sangat patut didukung.
Program makan bergizi gratis adalah agenda besar negara yang langsung menyentuh kebutuhan anak-anak dan masyarakat. Oleh karena itu, kejujuran, transparan harus dilakukan. Tidak boleh ada penyelewengan. Ini ada kasus diduga mantan, kan udah dicopot, jadi mantan teman-teman, mantan ketua BGN Pak Dadan diduga terlibat kasus korupsi. Kok bisa loh Pak Dadan? Panjenengan itu udah dikasih mandat sama Presiden Prabowo tercinta, kok bisa mengecewakan loh? Apa salahnya Bapak Presiden? Kamu kok berkhianat? Jangan gitu Pak Dadan. Gini kan sekarang udah enak-enak jadi pejabat tinggi, dapat kehormatan, dapat gaji, masih nggak puas. Gimana sih Pak Dadan? Teman-teman, Presiden Prabowo tercinta mengakui bahwa keputusan ini terasa berat karena harus memberhentikan orang-orang dekat yang beliau percayai. Namun, tindakan ini membuktikan bahwa kepentingan masyarakat luas jauh lebih utama daripada melindungi hubungan personal. Inilah kehebatan presiden kita teman-teman. Walaupun beliau-beliau yang dicopot ini adalah teman baiknya, adalah orang kepercayaannya, tapi kalau terbukti bersalah demi rakyat, demi negara, Presiden Prabowo tercinta tidak segan-segan untuk mencopot mereka semua, untuk mempenjarakan mereka semua. Teman-teman, jangan berani-berani sama Presiden Prabowo tercinta. Beliau itu tidak cuma omon-omon. Beliau berjanji akan bersih-bersih. Kalau berani koruptor, siap-siap kau dibersihkan, kau disingkirkan, kau dipenjarakan, kau dimiskinkan. Itu kata Bapak Presiden Prabowo tercinta. Teman-teman, sikap tegas Presiden ini menjadi pesan yang sangat jelas. Pemerintah tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap tindakan korupsi. Peringatan ini wajib menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar mengelola anggaran negara dengan jujur. Itu teman-teman. Presiden Prabowo dengan tegas, teman dekatnya aja kalau berani-berani makan uang anggaran, berani-berani korupsi, bakal dipecat, bakal dipenjara. Apalagi kalau bukan teman dekatnya. Ojo wani-wani kowe. Teman-teman, kita lanjut lagi. Dukungan penuh Presiden untuk memperkuat lembaga pengawas seperti BPKP, KPK, dan Kejaksaan Agung menunjukkan keseriusan pemerintah. Hal ini penting teman-teman, untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar kembali dan bermanfaat bagi rakyat, bukan disalahgunakan oleh oknum tertentu. Teman-teman, tindakan bersih-bersih sejak awal ini adalah langkah pencegahan yang sangat baik. Sebuah program yang mulia harus dipimpin oleh orang-orang yang jujur dan kompeten. Semoga ketegasan ini menjadi standar baru dalam pemerintahan, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan program nasional ini dapat berjalan dengan sukses. Itu teman-teman. Jadi Bapak Presiden Prabowo ini harus benar-benar memilih orang yang jujur, orang yang benar-benar tahu tentang apa yang sedang dijalankan. Kasihan Presiden Prabowo tercinta kita. Beliau itu sebenarnya sudah sangat tulus. Program-program nasional yang beliau bentuk, yang beliau buat, itu sangat bagus teman-teman. Niatnya sangat baik, memberi makan bergizi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kurang mulia apa itu? Tapi oknum-oknum nakal itu yang membuat program ini tidak berjalan dengan baik. Semoga Presiden Prabowo tercinta dikelilingi oleh orang-orang amanah, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang jujur, bukan orang-orang para pengkhianat. Presiden Prabowo, semoga beliau sehat selalu, beliau bisa memimpin negeri ini. Bagi teman-teman yang tidak sependapat, tidak apa-apa. Boleh mengkritik, karena mengkritik adalah jalan kita untuk menjaga pemerintah agar tetap berada di jalan yang benar. Tapi mengkritiklah dengan cara yang baik teman-teman. Berilah kritik yang menyejukkan hati, yang bukan provokasi.
Kita, masyarakat Indonesia, kita, rakyat kecil, harus bersatu. Jangan mau diadu domba. Jangan karena beda pilihan politik, kita terpecah belah, teman-teman. Kita itu saudara, teman-teman. Kita itu adalah satu tanah air. Jadi, teman-teman, saya ini jujur membuat channel ini untuk tempat kita bersuara, teman-teman. Tempat kita berdiskusi, tempat kita beropini. Jadi, dukung terus channel ini agar channel ini berkembang. Dengan cara apa? Dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini ke sanak saudara, ke sahabat terdekat. Agar apa? Agar gerakan kita semakin besar, teman-teman. Kita mengedukasi masyarakat. Kita mengajak masyarakat bersatu agar tidak terpecah belah. Itulah visi misi kita. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan ocehan saya. Gimana? Udah kayak Bapak Prabowo? Oke teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, 1000 maaf. Terus, dukung channel ini, subscribe. Mari kita ucapkan kata merdeka, NKRI, harga mati.